Kebakaran diketahui petugas pengawas lapas pada pukul 1:45. Insiden ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 41 orang. Dugaan arus pendek, lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka karena api yang sudah begitu cepat. Gonjang-ganjing mengenai lapas kelas 1 Tangerang kian ramai diberitakan media. Hingga kini spekulasi dan dugaan bermunculan terkait penyebab kebakaran ini. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini. Ada apakah di balik ini semua dan siapakah yang harus bertanggung jawab? Saya Lesti Ismala, inilah Beranda Sultan. Lima tahun lah kurang. Udah mau bebas sama gimana Pak? Ya tahun besok. Tahun besok bebas, harusnya. Harusnya. Tapi diinfokan dari lapas sendiri selamat atau tidak Pak? Kurang jelas, belum ada kabar. Belum, temannya dihubungin juga nggak aktif HP-nya. Oh temennya dihubungin. Biasanya ibu ngubungin anak ibu lewat apa? Lewat temennya. Lewat temennya. Terus temennya nggak dihubungin, nggak aktif. Harapan ibu apa nih Bu? Semoga selamat, sehat. Bulan ini. Jadi bebas untuk bulan depan ya Bu ya? Seperti diketahui, Lapas Kelas 1 Tangerang mengalami kebakaran pada Rabu 8 September 2021, pukul 1:45 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran tersebut telah menewaskan lebih dari 44 narapidana. Benarkah kebakaran tersebut diakibatkan arus listrik atau justru ada sabotase yang dilakukan pihak tertentu? Kejadian itu terjadi sekitar pukul 1:45 ya. 45 menit di saat mereka mungkin dalam kondisi tidur dan memang kuncinya dan memang terkunci. Ya, protapnya kan memang mereka harus dikunci. Memang ada jam-jam mereka bisa dibuka kunci, tapi di malam itu tentunya harus dikunci. Jadi jadinya kebakaran itu yang melihat itu memang dari pos atas. Sekarang 12 orang, 13 orang itu juga kan tidak semuanya di blok. Ya, pada saat kejadian api sudah mulai menyebar ya. Api sudah mulai menyebar. Pegawai kami sudah berusaha untuk membuka kunci-kunci itu sendiri ya, tapi memang usaha maksimal itu sudah dilakukan dan hal ini di luar keinginan kami sampai terjadinya adanya luka-luka apalagi sampai meninggal. Kalau kebakarannya sendiri kan alhamdulillah dengan bantuan dari pemadam kebakaran di Kota Tangerang segera diatasi dalam waktu 1,5 jam, berarti sekitar pukul 3:30 itu sudah bisa teratasi secara fisiknya. Tentunya akan harus segera dilakukan recovery, diperbaikan, dan makanya itu tim perbaikan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga sudah ada di sana, kantor wilayah juga sudah ada di sana. Nah, yang paling utama adalah mungkin mental healing ya. Mental healing itu satu kepada warga binaannya sendiri. Pada warga binaan yang kemarin kan ada 122 orang di kejadiannya itu ada di blok C2. Blok C2 itu ada 19 kamar dan di kamar itu ada totalinya ada 122 warga binaan yang ada di sana. Yang meninggal dunia 41 orang, yang selanjutnya yang luka-luka ada 8, nah sisanya ini kan ada traumanya kan. Untuk kami siapkan tim yang melakukan trauma healing bukan hanya kepada warga binaan, juga kepada keluarga. Artinya saat ini semua tim sedang bergerak ya, sudah melakukan pemulihan, dan juga tidak kalah penting trauma healing untuk petugasnya sendiri. Pada saat kejadian itu kekuatan penjagaan itu ada 13 orang dan saat itu total hunian itu ada 2072 orang. Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, kalau ditarik mundur sebenarnya bisa dicegah atau enggak sih? Pertama, ini buat kejadian baru di Indonesia, lapas menjadi korban kebakaran dari bisa diduga katanya tegangan listrik pendek segala macam, tetapi sebenarnya bisa diubah dengan keseriusan para pemerintah pusat maupun dari daerah tersebut. Untuk membenahi lapas di Indonesia, menurut Pak Andre sendiri harus dimulai dari mana Pak sebenarnya? Para napi biar tidak menjadi korban seperti kayak lapas di Tangerang, minimal itu mulai keseriusan dari pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah daerah mau serius kalau pemerintah pusat tidak sungguh-sungguh untuk membenahi kejadian persoalan tersebut? Mengenai
membenahi lapas-lapas di Indonesia yang mengalami over kapasitas itu gimana Pak? Kan lapas Tangerang sendiri hampir 40% itu udah over kapasitas. Ya, ini sebagai alasan yang menurut saya secara pribadi sebagai alasan umum. Selalu alasannya kapasitas berlebihan. Tapi saya pengen di sini saya tekankan, anggaran negara pusat buat membenahi lapas itu sebenarnya ada. Bagaimana keseriusan untuk membenahi yang minimal untuk membeli lahan untuk kapasitas yang penuh dipindahkan ke lapas yang baru. Lebih baik dibuat lapas baru atau cukup peremajaan aja atau justru dilempar ke lapas-lapas yang lain? Sebenarnya nggak masalah juga untuk kalau dipindahkan, misalkan lapas A penuh, dipindahkan ke B karena B belum penuh, nggak masalah untuk dipindahkan demi gimana terjamin hak-hak para napi. Karena narapidana itu mempunyai hak-hak yang nggak boleh dirampas oleh negara juga, walaupun dia melakukan kesalahan. Seharusnya siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, di dalam persoalan kebakaran lapas 1 Kota Tangerang, pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas kejadiannya. Di mana waktu tanggal 8 September terjadi kebakaran dini hari. Dalam persoalan informasi kemarin diduga kasus dari penyelidikan sampai ke penyidikan sudah naik statusnya. Berarti di sini ada terjadi suatu tidak pidana. Tinggal bagaimana mencari siapa yang melakukan suatu tidak pidana tersebut. Kemudian ini tanggapan Pak Andri secara pribadi aja bahwa di lapas sendiri, di lapas Indonesia khususnya juga umumnya pungli-pungli itu udah seperti budaya Pak kalau kita lihat. Tanggapan Bapak seperti apa untuk membenahi lapas atau yang ada di sana? Ya, menurut saya kalau pungli, pungutan liar itu kita hilangkan bahasa budaya, karena di mana budaya itu bicara dengan kultur keindahan. Tetapi bagaimana lagi saya ingatkan kepada pemerintahan pusat, saber pungli sudah dibuat oleh negara, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Jangan membuat suatu komisi segala macam biar membenahi Indonesia lepas dari KKN termasuk dari pungli, tetapi pelaksanaan nggak ada. Disinilah ditunjukkan bukti-bukti keseriusan pemerintahan pusat untuk membebaskan dari hal-hal yang kecil maupun yang besar untuk melakukan suatu kejahatan. Terakhir Pak, apa solusi yang bisa Bapak berikan untuk pemerintah terkait isu lapas sehingga tidak terulang lagi? Ya, kembali lagi untuk bagaimana keseriusan para kepala lapas seluruh di Indonesia, bekerjalah, mengayomilah, walaupun membina para narapidana tetapi dengan hati nurani. Jangan adanya dugaan pungli terjadi di lapas-lapas. Bagaimana orang melakukan suatu kejahatan itu tapi dia sudah melakukan pembinaan, tetapi jangan dirampas lagi lah hak-hak dia sebagai manusia.